يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نموت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Luar biasa nikmat Allah yang kita rasakan pada hari ini. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Hati kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah pada hari yang mulia ini. Kita diberikan nikmat sehat, waktu dan kesempatan. Kita bisa memenuhi panggilan Allah, bisa menghadiri tempat yang berkah ini. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah ini. Dengan kita hadir di tempat ini, melaksanakan sholat Jumat, mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri juga kepada jamaah, marilah kita bersama-sama ketika umur kita masih ada ini berjuang untuk berusaha selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintah Allah dalam Al-Quran atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Karena itulah salah satu bekal yang akan kita dapatkan untuk menghadap Allah, untuk bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, manusia terbaik yang diciptakan Allah di muka bumi ini, teladan utama kita. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani perilakunya, kita diakui sebagai umat beliau dan kita akan dapat syafaat pada hari kiamat kelak. Semoga Allah kabulkan harapan dan doa kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita
melewati jalan-jalan di seluruh sudut desa atau kota, akan kita temui suasana yang hampir sama. Di desa yang biasanya sepi, kini meriah dengan beragam bendera, umbul-umbul dalam berbagai ukuran dengan warna-warni yang mencerahkan. Di kampung-kampung ramai anak-anak dan remaja, bahkan orang-orang tua mengadakan aneka lomba. Di tepi-tepi jalan di kota, di kantor-kantor baik swasta atau instansi pemerintah, semuanya tampak memiliki suasana semangat merah putih. Semuanya bersatu padu, bergembira menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Suasana seperti ini sangatlah wajar, karena ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan yang kita rasakan bersama. Kegembiraan seperti ini sungguh wajar sebagai bentuk ekspresi atas kemerdekaan yang telah terwujud. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa-jasa pahlawannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Setidaknya ada 3 alasan utama yang bisa kami sampaikan. Alasan yang pertama adalah bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang sangat panjang, perjuangan yang sangat lama, memakan waktu ratusan tahun yang dilakukan oleh para pahlawan untuk merebut tanah air dari cengkraman penjajah bangsa asing. Sejak bangsa Portugis mendarat pada tahun 1596 telah menimbulkan rasa kebencian, cemas, rasa tidak suka pada bangsa kita karena perilaku mereka yang senantiasa memeras dan menjajah tanpa belas kasih. Maka pada era tahun 1600-an, Sultan Iskandar Muda di Aceh, Sultan Agung di Jawa, Sultan Hasanuddin di Sulawesi sudah mengangkat senjata melawan Portugis dan Belanda. Pada tahun 1700-an kita kenal Sultan Sulaiman dari Banjar, Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi dari Jawa dengan gigih melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Kemudian pada era tahun 1800-an muncul para penjajah yang gagah berani. Ada Pangeran Diponegoro di Jawa, ada Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, ada Cut Nyak Din di Aceh, kemudian Tuanku Tambusai di Riau, dan ada pula Sisingamaraja 12. Semuanya mengangkat senjata dan mengorbankan jiwa raga untuk meraih kemerdekaan. Semuanya berperang melawan penjajah dengan cara yang seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya untuk meraih kemerdekaan. Akhirnya pada era tahun 1900-an muncullah kesadaran bangsa kita, membentuk organisasi-organisasi, di antaranya adalah Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga akhirnya diproklamarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hadirin sidang Jumat, maka sudah sepatasnya kita sebagai bangsa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghormati, meneladani, mendoakan mereka para pahlawan Indonesia. Alasan yang kedua adalah bahwa kemerdekaan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita sadari bahwa hanya dengan pertolongan dan anugerah Allah bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di negara yang telah merdeka ini, akhirnya kita bisa beribadah dengan tenang dan damai tanpa kecemasan atau ketakutan. Sebagai wujud rasa syukur dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sekarang kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita bisa saksikan rumah-rumah ibadah, musola, masjid, pendidikan-pendidikan agama, seperti kegiatan-kegiatan dilakukan oleh remaja-remaja masjid maupun kegiatan-kegiatan anak-anak mengaji di musola dan masjid dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alasan yang ketiga adalah dengan merdeka bangsa kita dapat menentukan cita-citanya sendiri. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, menciptakan negara agar warganya menjadi makmur, adil, sejahtera lahir dan batin, bisa hidup berdampingan secara damai dengan segenap warga negara sebagai wujud penghormatan kita, dan kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan di sini, bahwa kita ingin mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah sebagai perintah sekaligus pernyataan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perilaku ingkar nikmat. Hadirin rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa kita perlu mensyukuri itu, maka cara-cara kita untuk mensyukuri adalah yang pertama, sebagai umat Islam tentunya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perilaku bersyukur itu sesungguhnya wujud dari jiwa yang takwa itu sendiri. Jika kita menghitung nikmat Allah, tidak akanlah kita bisa mampu menghitungnya. Karena itu, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apakah itu ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdhah, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Marilah kita laksanakan sebagai salah satu bentuk cara kita mensyukuri kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kami sampaikan bahwa cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita berkarya nyata. Bagaimana cara kita berkarya nyata? Mari kita fahami sendiri apa peran kita di masyarakat, apa peran kita di kantor, apa peran kita di rumah, apa peran kita di lingkungan. Marilah kita berkarya sesuai dengan peran kita masing-masing. Adik-adik pelajar dan mahasiswa, marilah belajar dengan tekun. Tirulah keteladanan para pahlawan. Pahlawan memiliki jiwa tanpa menyerah, teguh, punya prinsip yang kuat. Itulah yang adik-adik bisa tiru. Bagaimana adik-adik mahasiswa dan pelajar ini mampu menggapai cita-cita dengan gigih tanpa menyerah. Itu adalah salah satu bentuk peran nyata yang bisa dilakukan oleh para pelajar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini, ada yang kita berperan sebagai aparatur pemerintah, ada kita yang berperan di dewan-dewan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pengusaha, atau apapun peran kita, marilah kita berikan pemikiran kita,
tenaga kita, waktu kita, karya terbaik dengan melaksanakan tugas kita masing-masing semaksimal mungkin. Itu adalah karya-karya nyata yang bisa kita wujudkan sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. Cara yang ketiga adalah menghargai jasa pahlawan. Bagaimana kita menghargai jasa pahlawan? Di antaranya kita melaksanakan tugas-tugas kita. Manakala kita diajak untuk mendoakan para pahlawan, marilah kita doakan dengan sebaik-baiknya. Di antara menghargai jasa pahlawan adalah kita menghargai simbol-simbol negara. Ada bendera merah putih, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, cara kita menghargai jasa pahlawan adalah dengan menghormati, menghargai apa-apa yang menjadi lambang negara. Ketika kita diminta mengibarkan merah putih, marilah kita kibarkan dengan tulus hati, karena merebut merah putih itu memakan ribuan pahlawan. Jasa mereka untuk merebut merah putih tidak bisa dihargai kecuali dengan ketulusan kita mampu menghargainya. Kibarkanlah merah putih sebagai bentuk wujud kita menghargai perjuangan para pahlawan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di lingkungan rumah, di kantor-kantor, atau di lingkungan kerja kita. Nilai-nilai Pancasila yang menjaga persatuan dan kesatuan, Pancasila yang melarang perpecahan, marilah kita amalkan. Marilah kita kedepankan persatuan dan persatuan, dan marilah kita hindari perpecahan karena perbedaan-perbedaan yang ada. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah menghargai perbedaan. Kita lahir di negara yang memiliki keanekaragaman. Berapa banyak adat istiadat yang ada di sini? Berapa banyak bahasa-bahasa yang ada di sini? Beragam agamanya, beragam sukunya, beragam etnisnya, beragam kebiasaannya. Marilah kita memiliki sikap moderat, menghargai perbedaan. Karena itulah sebagai salah satu upaya kita mewujudkan persatuan dan kesatuan, agar kita bisa hidup damai, sejahtera, rukun dengan sesama, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran Islam bahwa kesalehan spiritual saja tidak cukup ketika tidak diimbangi dengan kesalehan sosial. Yang kelima adalah cara kita menghargai kemerdekaan ini dengan merawat bumi. Marilah kita jaga kebersihan, marilah kita jaga lingkungan, marilah kita cintai lingkungan kita. Dimanapun kita berada, sekarang ini sedang banyak terjadi kerusakan lingkungan, baik di daratan, di lautan, karena ulah manusia. Sebagai bentuk kita menghargai jasa pahlawan, mencintai negeri ini adalah dengan cara merawat bumi kita, menanam pohon apa yang bisa kita lakukan, merawat kebersihan apa yang bisa kita lakukan. Sesungguh dengan itu adalah salah satu upaya kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Cara kita mensyukuri kemerdekaan ini karena kita adalah khalifah fil ard. Kita adalah diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Kita mendapatkan amanah untuk merawat bumi. Salah satunya adalah dengan mencintai bumi kita, sehingga tidak terjadi kerusakan yang makin parah yang saat ini banyak sekali dikeluhkan karena perilaku masyarakat kita. Marilah itu kita jadikan sebagai salah satu langkah kecil kita membuang sampah pada tempatnya, langkah kecil kita menjaga kebersihan di rumah, di kantor, menanam pohon dan sebagainya. Salah satu bentuk dari komitmen kita di Kementerian Agama adalah ada program ekoteologi. Bahkan Bapak Menteri Agama menggerakkan agar ASN Kementerian Agama menanam pohon sebagai salah satu bentuk mencintai negeri kita
yang sudah merdeka ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kelima hal ini menjadi bagian penting dari hidup kita, karena Indonesia mencanangkan tahun 2045 adalah generasi emas. Itu adalah untuk anak-anak kita, generasi kita. Marilah kita persiapkan mereka bersama, kita didik mereka, kita bimbing mereka agar mereka nanti menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu yasma'u ma tasna'un.